Tunggu ini ya. Belum sarapan ya Bu? Belum. Tapi tetap harus semangat ya. Halo Pemanis. Pemanis sehat? Oke. Pemanis sehat? Berapa? Pancen jos Pemanis sehat? Yes. Tepuk tangan untuk Pak. Oh juga kan? Udah ada lagi. Besok tak telat lagi ya Pak. Telat terus Bu, main Bu. Telatan. Nah, hari ini kita bahas tentang pola makan lagi. Nah, tapi nanti ada tak kasih contoh komposisi makanan ya. Komposisi makanan hari akhir. Jadi toh pertama pola makan. Kalau andaikan nih kan kita tahu ya Bu, diabetes itu adalah itu gula darah, kadar gula darah yang tinggi di pembuluh darah kayak gitu ya. Jadinya kenapa nggak bisa masuk ke sel, makanya banyak di pembuluh darah. Nah, gimana pola makan yang bagus buat penderita DM kayak gitu. Nah, pola makan itu yang mulai dengan biasanya dengar kata diet, itu mesti orang tok maaf gitu kan. Nah, padahal arti diet sesungguhnya itu adalah ya pola makan itu. Jadinya bukan berarti nek diet gula berarti orang itu makan gula belas, atau diet karbohidrat orang itu makan karbohidrat belas, itu bukan. Tapi jumlah diminimalkan, jadi boleh tapi sedikit, disesuaikan sama aktivitasnya, kebutuhan tubuhnya. Berarti ini kolesterolku dhuwur, berarti aku kudu diet kolesterol plus orang makan kolesterol, nggak ada minyaknya, nggak ada dagingnya. Nah, kayak itu tuh nggak boleh. Soalnya apa? Dulu pernah kan saya ngisi tentang kolesterol itu perlu, lemak itu perlu, tapi lemak yang baik yang boleh, omega 3, lemak tidak jenuh, itu yang diperbolehkan. Tapi terus kabeh dipotong, aku ora makan koyong ini. Nah, yang kayak gitu tuh ya nggak boleh ya Bu ya. Nah, jadi terus habis itu dengan paling sering dengar kayak bangsane vegan itu berarti makan sayuran kayak gitu. Ada yang vegan itu masih makan telur, minum susu, itu masih ada. Jadi ada beberapa tipe-tipenya. Nah, itu disesuaikan sama tubuh masing-masing ya Bu. Soalnya kadang ada nih yang benar-benar alergi. Jadi alergi protein yang kemarin andaikan makan ini kok muncul gatel, diare, nah kayak gitu. Berarti yang di alergi ini benar-benar tidak boleh konsumsi. Itu kalau alergi ya. Tapi kalau tidak alergi ya konsumsi aja, tapi dengan porsi yang cukup. Nah, terus ada juga kalau andaikan orang ngomong intermittent fasting. Nah, itu contoh nih, oh saya itu puasa sama kayak puasa. Bedanya kalau puasa yang di Islam itu kan nggak boleh makan minum tuh. Nah, dari pagi sampai sore. Sedangkan kalau andaikan kalau intermittent fasting itu masih boleh minum kopi asal nggak pakai gula, air putih boleh, tapi kalau makan nggak boleh. Nah, itu jamnya nanti disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Kuatnya berapa jam? Makin lama, oh makin kuat. Ada tuh yang sampai kayak Deddy Corbuzier itu kan katanya sampai 2 hari cuma makan kayak gitu. Tapi ya itu tadi, kayak gitu nggak boleh dilakukan semua orang. Orang tuh memiliki kemampuan masing-masing. Jadi nggak langsung, oh deh esok aku mesti esok, nggak kayak gitu. Soalnya keadaan tubuh kita itu sendiri-sendiri. Nah, terus habis itu, nah kalau berhubungan sama makanan, berarti kita harus tahu yang namanya kalori harian. Saya dulu pernah minum tuh. Jadi kalau orang biasa, orang dengan diabetes disarankannya itu antara 1000 sampai 1200 untuk perempuan. Nah, terus kalau untuk laki-laki bisa 1200 sampai 1600.
Nah, jadi itu kalori ya Bu. Nah, kalori itu nanti di akhir tak contohin apa nanti hitungannya. Jadi nanti bisa tahu, oh kalau segini itu nasi itu hitungannya segini berapa kalori. Ini hitungannya segini berapa kalori kayak gitu. Nah, biar apa kita ngitung kalori kayak gitu? Biar nggak bersisa, nggak surplus, nggak numpuk di tubuh. Jadi contoh, oh ternyata kok hari ini padahal kegiatannya istirahat di rumah, nggak ada arisan, nggak ada senam, nggak ada jalan-jalan lah pokoknya aktivitasnya hari ini pokoknya kesel pengen nonton TV tok di rumah gitu, contohnya aja nih ya. Nah ternyata tadi nontonnya sambil ngemil, sambil makan banyak, nggak berhenti, nggak ada aturannya. Nah yang kayak gitu tuh yang bikin surplus. Jadinya kalori yang makan kan nggak ada yang keluar, nggak ada yang kebakar. Keluarnya cuma jalan ke kamar mandi, jalan ke kamar. Nah, kayak itu kan cuma sedikit yang kebakar. Nah sisanya banyak sekali. Nah itu menghindari yang seperti itu untuk pola makan. Terus jadi makanya kalau ininya diabetes itu ada yang namanya 3J. Mau coba? Ada yang ingat nggak? J apa? Jumlah, jadwal, jam. Terus habis itu satu lagi jenis. Nah, jadi yang pertama dulu kita ya jadwal deh. Jadwal itu jamnya itu tadi jam piro wae kita mulai makan. Kita boleh makan itu 3 kali sehari. Nah, boleh makan, nggak usah takut nanti wis minum obat takut makan. Nah, itu makannya ngedrop lah. Yang kayak gitu yang bahaya. Boleh makan 3 kali dan 2 snack. Nah, antara makan kalau bisa dijaraki makan sama snack itu tadi ya Bu, itu dijaraki 2,5 sampai 3 jam. Dan apa? Enggak tiba-tiba naik dol kayak gitu. Jadinya ben dia naik, kok naik ditambahin makanan lain, tambah naik, tambahin makan naik lagi. Nah yang kayak gitu tuh. Jadi kenapa dikasih waktu 2,5 sampai 3 jam? Biasa harapannya itu selama 2,5 jam sampai 3 jam itu makanan itu udah dicerna dan mulai nanti jalan ke penyerapan kayak gitu ya Bu. Nah enggak numpuk. Jadi kalau ada kan 2,5 sampai 3 jam udah naik, turun, baru dikasih snack naik kecil, turun, kasih makan siang naik, turun kayak gitu. Jadinya harapannya naiknya tuh bukan yang naik gitu ke puncak gunung kayak gitu tuh. Jadinya kayak cuma sedikit turun, naik sedikit lagi. Nah yang kayak gitu ya. Jadi contoh nih jam 7 makan, oke. Jam 9 setengah 10 snack boleh. Terus nanti jam 12 siang makan siang, istirahat sebentar sambil nonton TV, layar-layar. Nah terus nanti jam 3 apa setengah 4 boleh itu snack yang kedua. Jam 6 nanti makan malam. Udah selesai. Boleh jadwalnya. Udah ada jadwalnya itu tadi. Nah terus habis itu jadwal ya. Terus habis itu yang kedua adalah jenisnya. Jenisnya itu kan komposisinya harus ada karbohidrat, protein, lemak, kayak gitu, ada seratnya, kayak gitu, ada buahnya. Nah itu jenis-jenisnya. Jadi jenis-jenisnya kalau kita ini satu-satu lagi nih, contoh karbohidrat jenisnya, pilih yang indeks glikemiknya rendah. Apa sih indeks glikemik itu? Indeks glikemik itu adalah seberapa cepat makanan
gula. Contoh nih, nilainya itu dari 1 sampai 100. Nah, yang nilainya 100 itu adalah nasi putih, itu indeks glikemiknya tinggi sekali. Jadi 1 sampai 25 kalau nggak salah, saya lupa. Sampai 25 kalau nggak salah, kalau nggak 30 itu rendah. Terus dari 30 sampai 70-an itu sedang, 70 sampai 100-an itu tinggi. Coba nanti tak lihat lagi ya, saya agak lupa itu. Nah, jadi kalau semakin dia indeks glikemiknya 100, itu dicerna di tubuh terus jadi gula itu cepat. Makanya terus ya emang habis itu semangat, soalnya cepat kayak gula itu 100 itu. Jadi nek mau diminum langsung jadi tenaga. Tapi nek mau makanan yang lain itu karena ada seratnya itu, jadi harus diolah, dicacah-cacah jadi kecil-kecil. Contoh nih, andaikan jus. Jadi andaikan sebenarnya kalau stroberi itu kalau nggak salah indeks glikemiknya cuma 30-an gitu, jadinya kayaknya rendah dia. Jadi sebenarnya indeks glikemiknya rendah. Direkomendasikan itu buat yang buah-buah DM itu, soalnya indeks glikemiknya rendah. Tapi kalau stroberinya ternyata di jus, nah itu beda lagi. Jadi nanti indeks glikemiknya bisa tinggi. Soalnya apa? Dia udah jadi partikel kecil-kecil di tubuh, tinggal diserap, jadi otomatis lebih cepat. Beda kalau kita makan, kita punya sendiri, itu kan masih ada serat-seratnya yang terbentuk. Beda kalau dicacah sama blender itu tadi. Nah terus habis itu lagi nasi putih. Nasi putih itu indeks glikemiknya 100. Jadi kalau andaikan nasi merah itu cuma sekitar 70 kalau nggak salah. Jadinya makanya kalau direkomendasikan kalau nasi merah, ubi jalar, telo itu, jagung, kayak gitu, atau gandum utuh. Tapi bukan roti gandum yang di pasaran ya Bu. Soalnya roti gandum yang di pasaran itu tuh kadang cuma berapa persen gandum utuhnya yang whole grain-nya, tapi kebanyakan masih pakai tepung. Nah, tepung itu juga cepat itu, makanya roti biasa itu indeks glikemiknya tinggi, makanya cepat marah ke gula libur. Ibu Endang Setiawati, Bapak Mugiono. Nah, lemaknya contoh, kalau jenis lemak, contoh itu kalau dari buah ada alpukat, dari ikan-ikanan, tapi asalkan jangan digoreng. Yang itu ya padha wae, nanti jadi lemak jenuh, rusak kandungan lemak baiknya. Apapun kan minyak panas itu nanti bakal berubah ya. Jadi mungkin ikannya dipepes, dibacem, digrill, jadinya dipanggang tak gitu boleh. Mungkin dikukus dulu, kok kayak dikukus kok nyemek-nyemek gitu. Oh ya nanti digrill, dipanggang di teflon gitu kan. Kalau teflon kan anti lengket kamu. Ya dipanggang di situ, biar kalau ada bau gosong-gosongnya itu kan sedap itu kayak gitu. Ibu mesti luwih pintar ya dalam masak. Nah terus habis itu biji-bijian, minyak zaitun kayak gitu. Sama ya, walaupun minyak zaitun baik tapi tetap aja kalau dibakar, maksudnya dimasak suhu panas tinggi tetap aja rusak kandungannya kayak gitu. Terus bijikan, nah itu lemaknya bagus, tapi sama. Oh saya konsumsi mete katanya bagus, tapi digoreng sama aja. Coba beli kalau mau mete panggang, coba yang diolah panggang. Tapi juga nggak setoples langsung nongol, oh habis gitu kok saking enaknya loh. Mungkin pas cemilan itu 5 butir tok aja, harusnya ini dok. Ya memang segitu lah daripada nggak makan, ya kan? Yuk combo pengen. Terus habis itu proteinnya tadi ikan, ayam, terus telur, tempe, tahu. Nah itu boleh tergantung Rasanya toh, Bapak Agus Nartono. Jadi tinggal pengolahannya seperti apa. Nah jenisnya untuk
untuk buah-buahan, contoh yang bagus tuh ingredientnya ada itu apa Mbak? Siapa? Jadi contoh buah yang bagus tuh kayak yaitu tadi kita sebutin di awal tadi alpukat. Tapi kalau ada kreatinnya agak tinggi, alpukat hati-hati ya, soalnya kaliumnya rada tinggi. Terus habis itu ada apel, pir, strawberry tadi yang tak sebutin. Terus habis itu semangka. Nah itu ingredientnya kalau tinggi boleh dikonsumsi, tapi dengan jumlah yang cukup. Nah tadi udah jadwal, jenis, sekarang jumlahnya berhubungan sama kalori tadi 1.200, ambil 1.200 lah itu kan buat bapak oleh, ibu oleh 1.200 dipecah nanti, oh karbohidrat segini, lemaknya segini, proteinnya segini. Nah itu seperti itu. Terus habis itu, nah sambil tak kasih contoh ini aku nggak hafal kok. Udah bikin jadwal sebenarnya tapi nggak apa. Baik. Contoh nih ya, contoh nih ada kan hari ini tak hitungnya 1.200. Tapi balik lagi ya, yang namanya kalori tadi disesuaikan sama berat badannya, terus habis itu hari itu kegiatannya seperti apa, capek apa enggak, banyak kegiatan apa enggak, terus penyerta penyakit, contoh ada komplikasi di jantung mungkin, di ginjal mungkin, nah ya kayak gitu berarti hitungannya nanti sangat berpengaruh ya, nggak dipukul rata ini nanti sama itu enggak. Contoh nih, hari ini kita hitung-hitungan 1.200 kalori, kita bagi pagi hari mungkin aktivitasnya mulai banyak, tapi nggak sebanyak siang, berarti kita patokkan sekitar 20% aja. Andai kan 20% kali dari 1.200 itu FOE 240 kalori. 240 kalori itu entok nasi merah 100 gram. Andai kan Mas Endros Suharjo, Ibu Cina. Jadi contoh di piring ya Bu, ya aku lupa tadi, jangan lupa isi piringku bentuknya T. Yang atas itu sayur, yang sebelah sini karbohidrat, yang sebelah sini protein. Nah, nasi merah contohnya nih, letaknya di sini nih karbohidrat, nasi merah. Indeks glikemiknya sekitar 70-an. Jadi kita pilih itu daripada nasi putih. Boleh nggak nasi putih dok? Rapopo, tapi itu tadi disesuaikan jumlahnya ya. Jadi nasi merah 100 gram, 100 gram itu setara dengan Ibu Suharti, setara dengan 6 sendok makan. Tapi rentok muncul peh 6 sendok, yang berduduk gitu. Nah, yang cukup baik di sendok gitu, 6 sendok dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu nasinya disendokin 6 sendok. Terus habis itu, oh yang simpel wae pagi hari makannya sama terus. Terus habis itu 1 butir boleh telur direbus. Terus sekalian godok banyak aja Bu, nanti dileboknya kulkas. Jadi besok pagi mau makan lagi kan rasa godok nek kok nyalake kompor gas kok godok siji emane tenan. Jadi ini nek ngomongnya godok banyak sekalian, telurnya disimpan di kulkas, besok lagi kan kalau udah mau makan kan dicemplungke nggon rice cooker sithik kan rasa anget kan Bu. Nah kayak gitu. Terus habis itu sayurnya tumis labu. Nah, tumis kan minyak sithik, boleh sithik wae lho. Jangan disendok-sendok gitu enggak. 1 atau 2 sendok makan aja yang buat tumis. Itu 5 sendok makan 100 gram, sekitar 100 gram labu siam. Labu siam ini Jepang. Jadi siji, loro, telu, papat, 5 sendok sayur. Bapak Soekarno, Ibu Dwi Handayani. Nah, terus lauknya tadi ada telur, udah nasinya di sini, udah ada
putih. Kalau pagi saya nggak semangat itu kalau tanpa gula, berarti ya wes teh mondo. Teh mondo berarti kalau teh mondo itu sekitar aku baik kalorinya 50, jadi hitungannya untuk leset ya 240 ya tambah 50 hampir 300. Nah nanti udah itu sarapan pagi kayak gitu menunya. Terus nanti jam 9 apa setengah 10 apa namanya buah, snacknya boleh buah atau itu tadi aku rebus telur dong boleh, tadi yang sisa aku pengen telur rebus lagi boleh dijadikan snack atau seperempat apel yang gede warnanya merah itu loh yang pink itu loh itu kan untuk gede tuh seperempat atau setengahnya boleh, itu sekitar 50 kalori misalnya. Yang depan bisik-bisik biasanya siji. Nah kan tadi itu tadi ya mau tergantung kegiatan itu tadi. Terus habis itu terus nanti siangnya 450 kalori. Soalnya dia siang mungkin aktivitasnya lebih banyak ya capek gitu. Kegiatannya juga banyak. Udah rokok gede itu sekitar 30-35%, berarti 450 kalori. Itu hitungannya kayak nasi merah 150 gram, jadi lebih gede daripada sarapan tadi. Itu sekitar 9 sendok makan. Tadi disendoki. Terus habis itu ikan kembung. Nah, ikan kembung mungkin boleh sepotong gitu, rodok gede sedikit 50 gram. Tadi di grill apa dikukus apa dipepes. Nek momennya di apa namanya goreng, mesti kalorinya tambah tinggi. Terus habis itu sayurnya mungkin sayur bayam 100 gram. Sayur bayam itu kalorinya rendah itu, jadinya itu semangkok boleh itu sayur bayam. Nah sayur bayam semangkok tambah tempe bacem sapotong boleh. Jadi tadi lauknya siang rodok seneng-seneng sithik lah, ada ikannya ada tempenya. Terus habis itu minumnya air putih aja, pagi kan manis. Pak Dano. Nah terus habis itu sore setengah 4 sampai jam 3 lah cemilan boleh, sisanya apel tadi mungkin atau ya buah lain pengen strawberry, pear apa piye itu tadi boleh. Mau makan roti ya boleh sepotong aja. Mau makan risol mayo mungkin ya berarti kok malam untuk dipotong kalorinya. Kalau yang tak hitungin ini tadi saya sih tulisnya strawberry, mungkin strawberry 5 buah sama boleh dikomen goyang yogurt apa susu gitu, tambahin minum susu boleh. Nah nanti malamnya jam 6 itu makan dapat sisa 350 kalori. Nah 350 kalori balik lagi nasi merah mungkin tadi balik lagi 100 nasi makan Ibu Sri Mulyani. terus enten ayam mungkin dapat kunjungan ayam. Nah itu ambil dagingnya aja, itu sekitar 50 gram satu potong kecil. Jadi sebenarnya kalau protein itu belum dimasak apa gini Bu, kan yang kemarin dimasak sama yang belum dimasak kan beda ya Bu. Kalau masih mentah itu ukurannya bisa ditakar segini setelapak tangan kita. Soalnya kalau dimasak kan kecil, memadet itu. Nah jadinya beda ukurannya sama kalau pas lagi mentah. Jadi yang tak omongin tadi kalau udah matang ya Bu ya. Nah terus habis itu mungkin itu bayamnya masih ada, atau kalau enggak dia masak sop wortel gitu boleh, sama satu mangkok juga itu tadi, asalkan tambah minyaknya buat tumis bumbunya ya 1 sendok wae. Terus sama tambah tahu rebus atau pepes, dipepes gitu boleh. Nah itu sama minumnya air putih. Nah itu contoh menu harian seperti itu. Gonta ganti rapopo, tapi males masak. Asal juga boleh dipanasin Bu.
nggak boleh lebih dari. Tapi ini sebenarnya loh ya Bu. Sebenarnya kalau makanan di Indonesia itu nggak boleh lebih dari 2 jam di meja makan. Soalnya apa? Soalnya suhunya panas, kita itu kayak gini. Suhu segini itu cocok-cocok gawe inkubasi bakteri. Jadi untuk berkembang biak bakteri itu tuh senang banget, gampang. Beda kalau orang-orang yang ada suhu dinginnya. Makanya kalau orang ditutup apa dia itu kan makanannya harus diselekin atap aja itu bakal tahan lama. Karena apa? Suhu dinginnya. Suhu dingin itu tidak membunuh bakteri, tapi menjaga gen bakteri ini dorman, gen turu. Bapak Bahrul Alafis ya, Ibu Karmi. Dan ini enggak bertambah, berkembang biak. Lah, suhu yang kayak gini tuh sangat-sangat rawan tertekan nasi sama bakteri dan perkembangannya cepat. Makanya sebenarnya di aturan itu sebenarnya nek omone habis masak, ya oleh dimakan, nek rampung dilebokke kulkas. Dan apa? Kalau nggak beli Tupperware cilik itu loh, jadi dia nyimpannya kan tuh nek Tupperware ditutup pakai kulkas biar nggak mabuk sekulkas ya. Nah nanti ambil sedikit dipanasin untuk di teflon itu jadinya. Jadi biar roto anget. Jadi kayak gitu biar orang ini dan masaknya jangan mateng-mateng. Nanti kalau udah kematangan banget tambah diangetin, tambah lauknya nanti. Terus nanti vitaminnya susah kabeh. Kayak gitu ya Bu. Jadi ngomongnya tadi pertanyaannya boleh nggak sih bayi boleh dimakan lagi? Boleh, asalkan ya itu, asalkan nggak diangetin sama nggak terlalu lama. Nah itu santan itu kayak itu dianget-angetin terus yang pecah itu itu jadi lemak jelek juga itu. Santan boleh asalkan seger, tapi nek habis itu diomat-anget nah yang kayak gitu ya nggak boleh. Sama. Nah asalkan nggak ada perubahan bau, rasa kecoh, nah yang kayak gitu jangan. Tapi yang ngomongnya kuahnya sih sebenarnya kalau sama bayamnya itu kan sari-sari bayamnya itu ini kan. Jadi kalau daunnya tok itu sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya makan lagi. Itu ya. Terus habis itu apa lagi ya? Ada yang mau ditanyakan, saya sebenarnya bikin tabel Bu, tapi belum jadi. Udah beberapa. Nanti kalau andaikan tabelnya udah jadi, nanti saya tak titip Mbak Ani masukin ke grup ya. Biar jadi nanti ada keterangannya contoh nasi, hitungannya saya nanti per 100 gram. Jadi di situ nanti kelihatan. Jadi nanti ada hitungannya, 100 gram itu setara dengan 6 sendok. Kalorinya segini, kalorinya 110. Ibu Sularni, Ibu Rizky Utami. Siap yang makanya nanti tak bikin kayak tabel. Nasi putih tak lengkapin, ada nasi putih, telo, jagung, nasi merah, terus roti gandum ada. Nanti jenengan tinggal baca. Hari ini nasi putih segini kalori, terus dijumlahke sama lauknya sama ini sayurnya, nanti kira-kira berapa itu ya. Nanti next selanjutnya tahun depan yang kita ketemu lagi tahun depan nanti tak ajarin ngitungnya itu. Gen kita praktek langsung, gen bisa diaplikasikan, jadinya nggak cuma bayang ketok gitu loh, kayak semene gitu. Gen nanti ngerti jumlahnya kira-kira seberapa, nanti kita praktekkan. Itu ya. Jadi nanti kalau tabelnya nanti kalau tabelnya udah jadi, nanti tak minta tolong Mbak Ani nge-share di grup, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin nggak? Tidak? Gitu ya Pak, Bu. Jangan lupa jaga kesehatannya, obatnya jangan lupa diminum, dahare hati-hati. Ya kan ya? Mau tanya Pak, boleh?
Oh iya. Oh, jadi kebalik mungkin bacanya ya. Jadi Pak Sinten Pak namanya Pak? Pak Robert. Nah, Pak Robert tanya, apakah metformin itu menyebabkan resistensi insulin? Nah, mungkin ini ada kata yang skip itu. Jadi untuk resistensi insulin itu direkomendasikan pakai metformin malahan. Jadi kalau nanti saya jadwalin kemarin bikin jadwal yang tahun depan kita bahas tentang obat juga. Satu-satu nanti kita bahas apa fungsinya sama efek sampingnya juga biar tahu. Jadi kalau rekomendasinya itu malahan lini pertama ini koyo senjata awal yang digunakan itu malah yang direkomendasikan adalah metformin untuk pasien diabetes. Karena apa? Pasien diabetes tipe 2, yang tipe 2 ya Bu. Kalau tipe 1 kan memang harus insulin. Kalau tipe 2 itu lini pertamanya adalah metformin. Kenapa? Bapak Robertus Yuni, Bapak Jambono. Ya, nanti kita ketemu Pak. Nah, jadi memone ternyata metformin itu jadi pertama kenapa? Karena dia itu memastikan fungsi insulin, fungsi pankreasnya untuk menghasilkan lebih banyak. Jadi contoh nih, metune semene. Nah, dia itu mengebus gen insulinnya yang dihasilkan lebih tinggi dan mengurangi gen yang lebih ini itu banyak. Jadi itu resistensi insulin ini sebenarnya artinya resistensi insulin itu yang di pembuluh darah itu banyak. Sebenarnya ini nih banyak, penampungannya juga banyak, tapi gula darahnya ini kebanyakan. Nah, ini pertamanya tuh pakai metformin itu Bu. Tapi kenapa masih ada metformin ya dong? Karena beberapa tuh nggak cocok karena memang dia itu banyak menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi kembung-kembung, kok diare, kok perutnya perih. Nah itu mungkin kayak gitu. Jadi nggak cocok sama metformin. Makanya terus nanti kalau kayak gitu dikasih pilihan lain. Apalagi untuk orang dengan diabetes dengan obesitas itu pertama memang direkomendasikan metformin. Kenapa? Ada efek mengurangi nafsu makan. Tuh, karena pencernaan yang lain tadi kan nafsu makannya jadi ini. Makanya kayak gitu. Itu ya. Liquidon. Nah, soalnya memang mungkin dengan metformin aja nggak cukup yang dibuat turunin, makanya ditambahin. Nah, makanya beberapa jenis di kerjanya melengkapi gitu. Itu kayak yang ini. Jadinya nggak apa-apa, asalkan itu terukur sama dokternya. Liquidon tadi. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Namun, saya tutup ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saya mau menutup kenapa baru makan Pak? Pokoknya aku darah takut sama. Ini yang saya tanyakan ini jawab. Oh, mau ditanyakan dulu, boleh. Yang saya tanyakan ini mungkin dari menyimpang dari pembicaraan dokter. Ini yang saya tanyakan, apa benar gejala penyakit stroke itu disebabkan karena utamanya pikiran? Itu kok benar dok? Itu yang saya tanyakan. Gimana itu dok? Terima kasih. Saya kemarin hari Sabtu itu kan baru aja isi yang tentang apa ya kemarin itu Sabtu saya? HD ya? Tentang HD itu. Tapi kan saya ngomong kan, Bu Surati, Ibu Ngadinem. nemu pasien stroke lagi telah dibawa. Nah dari itu aku praktek ketemu meneh loh Bu, ya Allah rasanya pengen gitu. Jadinya ada pasien tapi itu emang orang tua tinggal sendiri. Itu udah jelas banget
walaupun kayaknya yang kiri tidak lupa, yang kiri rada keseret sedikit, tapi masih biasa jalan, tapi memang rada duduk gitu, kayak duduknya. Nah, maksudnya yang mau nengok serangannya tambah berat, itu kan tambah tirah balik, tambah ngurusinnya akeh. Yo, alhamdulillah kayak anaknya tuh yo bakal iya aja, itu kan ada pahala ya kan. Tapi kan emang itu sama bapak itu yang terus akhirnya penanganannya nggak bisa cepet gitu. Nah, jadi itu tadi jangan lupa kalau ada tetangga yang ini. Terus kemarin aku cerita kayak gitu ke tetanggaku cerita ini. Aku malah yang pasien di rukiah. Jadi itu nggak sadarkan diri, tapi keluarganya itu malah dikiranya kemasitkan. Oh, gara-gara ngomong cuma gitu toh. Soalnya itu keluarga sadar kan stroke. Tapi terus malah di rukiah. Itu serangannya esok, tengah sore di rukiah orang perkembangan. Akhirnya lagi dibawa ke rumah sakit baru ketahuan kalau itu ternyata stroke kayak gitu ya. Aku gak pernah salah sih sebenarnya, gak apa-apa. Muslim maksudnya ya kita ada percaya ya, ngomongnya yang sekelaki kamu itu ada. Memang kan kalau ngomong ada jin setan itu ada. Dan ngomongnya mau dirukiah ya boleh, tapi ya itu dipertimbangkan medisnya. Kalau memang medis kok wis pol ora iso, berarti mungkin dibantu sama itu ya gak masalah. Tapi lah ini stroke apa kayak sore ditunggu di rukiah lama banget. Padahal 3 jam. Terus saya lupa di Solo itu ada rumah sakit, aku lupa namanya apa ya, stroke yang khusus stroke gitu. Pokoknya dia terakreditasi bisa menangani Ibu Suharti, Ibu Sri Minarsi bisa menangani stroke dengan cepat karena di situ memang udah wis mengakui itu, berarti jadi ini harus punya aturan. Oh, pasien stroke ini dalam waktu semene ini kudu cepat masuk, ini cepat dilakukan ini. Nah, itu Hermina. Jadi itu rumah sakit stroke itu tuh Hermina. Kemarin dia baru tahu, kemarin ya saya pas bahas stroke kelas 6 itu Bu. Nah, itu dia terakreditasi untuk stroke-nya. Jadi nek ngomongnya andaikan penanganannya harus cepat. Ada stroke namanya. Jadi kalau andaikan nek IGD terkena pasien stroke harus ngene mungkin lebih cepat. Nah, terus itu tadi hubungannya apa? Stroke sama stres ya nggak bisa, karena stres itu bisa menyebabkan ada banyak stres oksidatif, jadinya zat-zat yang esok marahin rusak pembuluh darah itu satu itu. Terus nek stres tensinya dhuwur, tambah alirannya kencang, rusak pembuluh darah sama dhuwur banget sampai 200 pecah. Oh yang pasien tak sebutin kemarin itu tensinya yang jadi seminggu yang lalu dia periksa klinik, tensinya sekitar 200-an mampu dia ya, dikasih obat, akhirnya dievaluasi sama dokter yang di sini, dievaluasi bisa turun, makanya boleh dipulangkan. Nah, tutup. Ada yang nanya lagi nggak? Boleh. Nanti coba pisangnya matang. Durian. Musim durian saponge wae ya. Satu ponge. Terus nanti pas musim jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.